balap internasional, khususnya di kelas talenta muda, kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tidak hanya tertuju pada performa para pembalap di atas lintasan, melainkan pada dinamika di luar lintasan yang melibatkan masa depan salah satu talenta terbaik Indonesia, Veda Ega Pratama. Performa impresif Veda yang seringkali harus jatuh bangun mengkompensasi keterbatasan mekanis motor Hondanya telah memicu gelombang reaksi masif dari netizen. Tidak tanggung-tanggung, publik kini mendesak agar Veda segera meninggalkan Honda Tim Asia dan menyeberang ke pabrikan rival utama mereka asal Austria, KTM. Fenomena ini tentu menjadi alarm keras bagi manajemen Astra Honda Motor dan Honda Tim Asia. Di satu sisi, mereka memiliki permata yang berkilau sangat terang. Namun di sisi lain, ketidakmampuan motor dalam memberikan performa kompetitif di trek lurus mulai menjadi batu sandungan yang nyata. Jika kita melihat sepak terjang Honda dalam beberapa balapan terakhir, ada sebuah pola yang konsisten dan cukup mengecewakan bagi para penggemar tanah air. Bukti nyata yang terpampang jelas, motor Veda hampir selalu kehilangan momentum berharga ketika balapan memasuki sektor trek lurus. Motor Honda NSF 250RW yang dikendarainya dirasa kurang mampu menandingi kecepatan puncak, serta agresivitas mesin KTM yang ditunggangi oleh rival-rival utamanya, seperti Hakim Danish dan Maximo Quiles. Wajar saja jika Hakim Danish dan para pembalap pengguna KTM lainnya bisa secara reguler mengamankan podium. Mereka didukung oleh paket motor yang tidak hanya lincah di tikungan, tetapi juga memiliki ledakan tenaga yang superior saat menyusuri trek lurus. Bagi Honda, ini adalah tamparan keras di segmen motor kompetisi kelas ringan. Veda Ega Pratama seringkali harus berjuang keras dari belakang dan kesulitan untuk sekedar menembus zona poin. Contoh nyata, Tayo Furusato mengalami pasang surut performa yang signifikan dan belum mampu menunjukkan konsistensi di barisan depan. Bahkan, dalam beberapa balapan terakhir, gagal membawa pulang poin penting. Dengan paket motor Honda yang sama, Veda Ega Pratama praktis menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menyelamatkan muka Honda di atas lintasan. Tertolong oleh keganasan gaya balapnya, mentalitas juara, serta skill individu Veda yang luar biasa. Celah kelemahan mekanis pada motor Honda berhasil ditutupi secara brilian oleh kemampuan adaptasi dan agresivitas Veda saat melibas tikungan demi tikungan. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Ayoma, berada dalam posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ada rasa bangga yang luar biasa melihat perkembangan talenta muda asuhannya yang mampu bersaing di level tertinggi meski dengan keterbatasan alat tempur. Di sisi lain, ada rasa cemas dan kesedihan yang mendalam jika desakan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Aoyama menyadari sepenuhnya bahwa jika Veda Ega Pratama memutuskan untuk hengkang dan menerima pinangan dari kubu Austria KTM, maka Honda Tim Asia akan kehilangan aset paling berharga mereka. Kehilangan Veda bukan sekedar kehilangan seorang pembalap cerdas, melainkan hilangnya pilar utama yang selama ini menjadi citra kompetitif Honda di mata dunia balap internasional. Tuntutan revolusi masif, Honda harus berbenah, atau tekanan dari netizen Indonesia makin membesar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Di era modern, opini publik dan dukungan sponsor sangat berkaitan erat dengan performa pembalap di atas lintasan. Ketika publik melihat ada ketidakadilan mekanis, di mana bakat sebesar Veda harus dijegal oleh motor yang kurang kompetitif, maka desakan migrasi ke brand seperti KTM akan terus menggema. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi para bos dan teknisi internal Honda selain melakukan revolusi besar-besaran. Poin evaluasi kritis yang harus dipenuhi oleh Honda: peningkatan performa mesin. Honda harus segera merombak karakteristik mesin NSF 250RW untuk meningkatkan output tenaga di putaran atas, guna memangkas defisit kecepatan di trek lurus dari KTM. Optimasi sistem aerodinamika. Hambatan angin pada motor harus diminimalisir agar kecepatan di puncak saat melakukan slipstream tidak mudah dipatahkan oleh lawan. Dukungan teknis maksimal untuk Veda. Memberikan prioritas pengembangan komponen baru langsung kepada Veda, guna memastikan ia memiliki senjata yang setara dengan motor-motor bermesin KTM. Honda harus berhenti bersikap defensif
dan mulai bergerak agresif untuk ruang pengembangan demi menyiapkan motor yang jauh lebih garang untuk Veda di musim depan. Kesimpulannya, keputusan ada di tangan manajemen. Masa depan Veda Ega Pratama kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Bakatnya terlalu besar untuk sekedar dihabiskan dengan bertahan pada motor yang membatasi potensinya. Jika Honda ingin mempertahankan pembalap masa depan ini dari godaan pabrikan rival seperti KTM, mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebanggaan nama besar masa lalu. Respon nyata di atas lintasan dengan menghadirkan motor yang kompetitif dan bertenaga adalah satu-satunya jawaban untuk meredam kepanikan manajemen sekaligus menjawab keraguan netizen. Netizen minta Honda segera bertindak. Gelombang dukungan dari netizen terus bermunculan di media sosial. Sebagian meminta Honda segera melakukan peningkatan performa motor agar Veda dapat bersaing lebih kompetitif. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa pindah ke tim lain bisa menjadi langkah terbaik untuk perkembangan karir jangka panjang sang pembalap. Mereka menilai bakat yang dimiliki Veda terlalu besar jika terus terkendala masalah teknis yang belum terselesaikan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai masa depan Veda. Semua masih sebatas spekulasi yang berkembang di kalangan penggemar dan pengamat balap. Yang jelas, performa impresif yang ditunjukkan pembalap Indonesia tersebut telah membuat namanya semakin diperhitungkan di pedok internasional. Jika tren positif ini berlanjut, peluang mendapatkan motor yang lebih kompetitif pada masa depan bukanlah hal yang mustahil. Kita tunggu saja, apakah Honda akan melakukan revolusi besar atau justru kita akan melihat Veda berseragam orang khas KTM di musim depan. Sementara itu, alih-alih larut dalam kekecewaan, Veda memilih mengambil sisi positif dari hasil di Mugello. Ia menilai masih banyak pelajaran yang bisa dipetik untuk meningkatkan performa pada seri berikutnya. Pembalap muda Indonesia itu bertekad segera melakukan evaluasi bersama tim agar dapat tampil lebih kompetitif pada balapan selanjutnya. Saya ambil pelajaran positif dari minggu ini, dan kami akan mencoba lagi minggu depan. Tutup Veda. Hasil finish ke-8 memang belum menjadi hasil terbaiknya musim ini. Namun, tambahan poin yang diraih tetap menjaga peluang dan posisi Veda dalam persaingan klasemen. Sekaligus menjadi modal penting menghadapi seri-seri berikutnya yang diprediksi akan berlangsung semakin ketat.